mengunduh keajaiban dan keberkahan. Maksudnya adalah pertolongan Allah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Muharram Puteran serta sedanten kemawon Bapak Ibu jamaah ingkang hadir, kula doaken semoga Allah senantiasa hadirkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, senantiasa dilimpahkan kesehatan. Mungkin detik ini saat ini ada yang masih dihadirkan berbagai ujian oleh Allah, segera Allah hadirkan solusi dan dihadirkan kemudahan. Mungkin ada yang saat ini dihadirkan ujian, ada hubungan belum baik dengan anggota keluarga, dengan wasilah kita hadir bersama-sama di majelis ilmu ini, Allah hadirkan solusi terbaik, Allah satukan kembali silaturahmi kita. Mungkin ada yang saat ini sedang merasakan berbagai ujian oleh Allah, salah satunya adalah ibu-ibu biasanya pun sami ngerasakan rata-rata napa kemawon sami regi napa sami pindah ya. Insyaallah Allah semoga hadirkan lapangan rezeki untuk kita semuanya sehingga kita semakin nikmat khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta paling utama semoga kita senantiasa istiqomah untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita lantunkan, dawamkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat sederhana tapi kalimat yang penuh dengan keberkahan. Kinten-kinten kalimat napa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Niki adalah kalimat sederhana tapi kalimat yang diamalkan pertama kali oleh para penduduk surga ketika pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Kalimat napa? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita pengen boten kita niku dimudahkan masuk ke surganya Allah. Pengen boten? Nah, salah satunya kita harus latihan melakukan amalan yang dilakukan oleh para penduduk surga. Napa niku? Ketika kakinya itu pertama kali menginjakkan kaki ke surga, itu senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Ini pula sebuah kalimat yang diucapkan oleh hamba-hamba yang beriman, baik ketika dihadirkan ujian ataupun dihadirkan kenikmatan. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dapatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat, menjumpai, mendengar kabar-kabar yang baik-baik, Rasulullah merespon. Beliau ngendikan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika Rasulullah mendengar, melihat hal-hal yang belum baik, Rasulullah merespon dengan satu ucapan yang sama, yakni alhamdulillah ala kulli hal. Dan terus apapun keadaan kita saat ini, detik ini, selama kita ini masih diberikan hidup di dunia, sejatinya kita itu sedang menyelami nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira. Maka senantiasa kita perbanyak satu kalimat ini. Kalimat sederhana tapi bisa mengubah yang awalnya kita merasakan berbagai kesulitan akan semakin dihadirkan kemudahan. Maka monggo sareng-sareng kita limiti dengan satu kalimat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Masya Allah.
Dan di bulan ini Masya Allah, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan kemuliaan, disebut juga dengan bulan Syahrul Quran. Bulan di mana sejatinya peluang-peluang amal sholih, peluang-peluang hadirnya syafaat itu berlimpah ruah. Kalaulah selama ini kita terus mengharap, saya ya Allah semoga dihadirkan syafaat dari Rasulullah SAW. Estunipun Bapak Ibu, banyak sekali pintu-pintu syafaat yang lainnya yang bisa kita dapatkan wonten ing bulan Ramadan menika. Syafaat saking pundi mawon? Salah satunya adalah puasa kita. Puasa Ramadan nanti itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, dulu hambamu ini menahan diri dari makan, menahan diri dari hawa nafsu, ya, dia rela tidak makan, tidak minum, fokus beribadah kepadamu ya Allah, maka berikanlah syafaat ini. Masya Allah. Maka Ramadan itu juga bisa memberikan syafaat. Tapi kalian apa? Bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Salah satu amalan terbaik di bulan Ramadan adalah kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran pun ternyata nantikannya saking Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ada pintu-pintu syafaat itu bisa kita maksimalkan, kita gapai wonten ing bulan sakmenika. Bulan apa? Bulan Ramadan. Maka kalaulah tahu betapa banyaknya fadilah keutamaan di bulan Ramadan, maka kita pasti akan seperti para salafus saleh terdahulu, di mana wekdal menika hanya dibagi menjadi kalih Bapak Ibu. Wekdal menika namun dibagi dados kalih. Hanya 2. Napa niku? 6 bulan sebelum Ramadan itu para salafus saleh niku memperbanyak doanya, ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah umurku untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Jadi para salafus saleh terdahulu itu kalau 6 bulan sebelum Ramadan itu fokus berdoanya apa? Minta agar diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Kemudian dengan kaping 9, yang kaping kalian apa? 6 bulan setelahnya, mulai Ramadan dan 5 bulan setelahnya, artinya 6 bulan berikutnya, itu memperbanyak doanya adalah semoga apa saja amal yang dilakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cirinya kita itu mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan Ramadan itu dilihat dari aktivitas kita, ya, akhlak kita, adab kita, keseharian kita selepas dari Ramadan. Masya Allah. Maka kalaulah kita saat ini masih diizinkan bisa berjumpa dengan Ramadan, inilah keberkahan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan belajar sareng-sareng. Tema kita hari ini adalah tentang mengunduh keajaiban dan ya, keberkahan. Maksudnya adalah pertolongan Allah di bulan Ramadan. Sampun siap napa dereng? Yang siap namung kalih mungkin namung ibu-ibu. Sampun siap napa dereng? Estu mboten niki. Saya doakan ya, yang estu siap ya, yang dengan semangat menjawab, insya Allah Allah hadirkan keberkahan ilmu, Allah mudahkan kita mengamalkan, mempraktekkan, dan insya Allah kita pun akan mendapatkan ya masya Allah fadilah-fadilah. Salah satu keberkahan ilmu itu apa? Allah akan bukakan pintu ya surga kita, sebagaimana Rasulullah SAW nanti ngantikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hidupnya itu senantiasa menuntut ilmu, kados panjenengan sedanten Bapak Ibu, ya, maka Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Pengen apa pengen Bapak Ibu? Nah, kalau estu pengen cobi. Sampun siap nama dereng? Estu niki. Yang siap cobi, ya, kalau tes rumiyin ya, cobi. Kalau memang benar-benar sudah siap, ya, ngapunten. Niki kita lihat seberapa fokusnya kita. Karena banyak orang kalau hadir majelis ilmu itu nggak dapat keberkahan ilmu. Kenapa? Saking kusuknya dia niku ludes ngoten. Kenapa malah nih jam-jam sak meter ya. Ketika wangsul mau materi nopo? Mbuh apa ya? Saking kusuknya niku kekusukan. Masyaallah. Maka harus kita tes biar kita dapat keberkahan ilmu niku harus fokus, tapi bukan fokus yang sampai ketiduran ya. Kita tes dulu ya.
saya cek, ngapunten nggih. Bapak Ibu cobi berpasang-pasang, kali sampingi, berpasang-pasang. Nggih, adep-adepan berpasang-pasang. Nanti ada gerakannya, kali kula sareng-sareng kula instruksi nggih, berpasang-pasang. Ngetes seberapa kita fokus, seberapa khusyuk. Siap? Nggih, cobi berpasang-pasang Bapak, kali-kali adep-adepan. Nggih. Adep-adepan rupiah. Nggih. Kita tes seberapa siap kita belajar nggih sareng-sareng. Nggih. Kali-kali. Nggih. Tiga mboten ana apa kalau depan apa nggih. Nggih. Ngeten nggih. Gerakanipun ngeten Bapak Ibu. Gerakanipun ngeten. Nggih. Aku dan kamu saling bersalaman. Jadi harus salaman dengan depannya. Nggih. Aku dan kamu saling tepuk tangan, tos kali depannya. Kalau bertiga berarti tosnya bertiga. Ada nggih? Aku dan kamu. Napa? Setelah tadi yang pertama napa? Salaman, yang kedua, nah, yang ketiga mendoakan. Jadi astonipun ngeten nggih, mendoakan ya. Yang terakhir, aku dan kamu saling berpelukan, saling ridho, saling memaafkan. Cobi ya, sepindah rumit. Aku dan kamu saling bersalaman, aku dan kamu saling tepuk tangan, aku dan kamu saling mendoakan, aku dan kamu saling berpelukan. Nah, coba ya, kita coba ya, fokus serius ya. Nanti kalau ada yang belum kompak, nah berarti belum siap untuk belajar ya. Ngapunten ini, okay? Biar kita kalau belajar itu ada rasa apa? Happy-nya Rumi ya. Yang kepikiran jemuran ditinggal Rumi ya. Kepikiran cicilan dilepas Rumi ya. Buat saya kepikiran. Siap deh? Coba. 1, 2, 3. Aku dan kamu saling bersalaman. Aku dan kamu saling tepuk tangan. Aku dan kamu saling mendoakan, aku dan kamu saling berpelukan. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi mau fokus nih, ya, alhamdulillah. Insya Allah. Oke, pun, oke, monggo lenggahipun, oke, mangsul malih, oke, kadang kajen malih. Alhamdulillah. Monggo kita awali sareng-sareng, okay, kita berdoa agar Allah hadirkan keberkahan, hadirkan ya hudan, ya, solusi, petunjuk dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi, dan kita senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rahmatnya, keberkahannya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, yang baik-baik yang kami bisa menggunakan di jalan kebaikan ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah amal kami hadir di majelis ilmu ini, di puasa Ramadan ini, termasuk amal-amal soleh yang kau terima ya Rabb, yang menjadikan penyelamat saat nanti kami di hari penghisaban ya Rabb. Amin amin Allahumma amin. Insyaallah. Baik, alhamdulillah ya. Tema kita hari ini adalah tentang mengunduh keajaiban. Maksudnya adalah berbagai bentuk pertolongan Allah dan keberkahan di bulan Ramadan. Kita Bapak Ibu, pengen buatan kita itu kalau pengen sesuatu selalu diijabah oleh Allah. Pengen buatan kita. Masya Allah. Inilah salah satu fadilah kita itu hadir di bulan Ramadan. Ketika kita saat ini mungkin banyak sekali merasakan berbagai ya kehidupan yang tidak mudah. Tiga mawon saat ini harganya pinten? Tiga dosa lampung ya, masya Allah. Uang saat ini sekilo ini pinten? Nah, kalau ada bapak yang 10.000 berarti ini buatan nanti anu cek tadi buatan update. Saat ini pun regini pun 17 ini, masya Allah, luar biasa. Berbagai ya ujian finansial, termasuk rezeki itu sejatinya hampir di setiap Ramadan polanya sami ya studi. Setiap kali mau mendekati Ramadan, regi-regi sami mindah. Leres napa leres kita. Karena pilihannya namun leres nih, leres napa? Leres nih. Jadi memang hampir semua polanya sama. Tapi memang saat ini yang dirasakan masya Allah luar biasa. Nah, harusnya Bapak Ibu, persoalan-persoalan seperti ini itu tidak terjadi untuk kita umat Islam. Harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, pernah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wonten syaratnya. Napa syaratnya tadi? Seandainya seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Harusnya kita itu nggak menghadapi berbagai persoalan seperti ini. Yang hadir adalah apa? Keberkahan, kemudahan. Kok saat ini masih ada yang memiliki persoalan sama apa? Pasangan yang mau tasik mendel-mendelan, singkur-singkuran. Masya Allah. Harusnya nggak terjadi seperti ini. Atau pula ya berbagai ujian karena faktor finansial tadi merembet ke pundi-pundi, ya, merembet ke persoalan yang lain. Harusnya ini nggak terjadi. Maka kuncinya apa tadi? Beriman dan bertakwa. Nah, sementara Allah turunkan bulan Ramadan ini, Masya Allah, kalaulah ya para ulama dulu berkata begini, 11 bulan itu sebenarnya adalah waktu terbaik kita untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Ramadan. Sementara Ramadan inilah ya waktu terbaik untuk mempersiapkan diri di 11 bulan setelahnya. Artinya apa? Nilai Ramadan itu berkali-kali lipat lebih berharga dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nah, di bulan Ramadan kita kan diwajibkan perintah untuk apa? Berpuasa. Nopo estunipun puncak golnya orang itu ketika menjalankan puasa. Puncaknya apa? La'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Jadi ketika kita diperintahkan untuk la'allakum ya untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puncak dari kita menjalankan kewajiban puasa itu adalah untuk bertakwa kepada Allah. Kalimat la'alla ya, la'alla ini adalah kalimat apa? Agar supaya gitu kan ya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu namanya niki ya harful taroji. Huruf penuh makna dengan peluang akan Allah kabulkan itu besar. Lawannya dari harful taroji namanya harful tamani, yang benar-benar itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau la'alla ini harapan peluang yang sangat besar untuk kita dapatkan gelar muttaqun, gelar muttaqin, gelar orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena estunipun janjinya Allah bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Buah dari takwa itu Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Salah satu mawon niku wonten dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Coba kita bedah dulu dari ayat ini perlahan-lahan. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satunya pintu ketakwaan ini adalah dengan apa? Jalan kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Maka Allah akan kasih 3 sekaligus. Napa 3 nih buah ketakwaan yang salah satunya yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah At-Talaq 3 nih. Kaping 9 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja niku napa? Solusi jalan keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Kalaulah saat ini kita ngerasa kok anak niku kok selalu napa? Selalu bantah, nggak nurut, nggak soleh, dikehandani kok nggak ringan-ringan. Pintu solusi jalan keluarnya justru dari mana? Dimulai dari kita memperbaiki ketakwaan kita terlebih dahulu. Kalaulah kita merasa, ya Allah, ini kok kerasa banget ya, ekonomi keluarga begini kok nggak lunas-lunas, katanya, Masya Allah. Ayat lanjutannya, setelah ya Masya Allah, Allah berikan solusi jalan keluar apa? Allah berikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Ini sebuah jaminan. Pintunya lewat mana? Lewat ketakwaan. Dan lanjutannya lalu balik. Yang ketiga, kalau yang pertama solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Ya.
Yang ketiga adalah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Setelah kita benar-benar dapat predikat muttaqin, predikat orang bertakwa, janji Allah adalah apa? Ketika kita sungguh-sungguh sudah berserah kepada Allah, mewakilkan kepada Allah segala urusan kehidupan kita. Wa may yatawakkal 'alallah. Kita wakilkan kepada Allah. Kita berserah kepada Allah, maka janji Allah adalah apa? Wa may yatawakkal 'alallah, ya. Di situ Allah akan cukupi segala kebutuhan kita meskipun kita belum memintanya sekalipun. Masya Allah. Jadi Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Pintu-pintu gerbang kemudahan itu Allah buka luas sebesar-besarnya. Sampai-sampai pintu surga saja dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Maka maksimalkanlah kita untuk Masya Allah, merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan. Tapi mungkin muncul pertanyaannya, Bapak Ibu, Ustaz, saya sudah ketemu Ramadan berkali-kali, tahun lalu juga saya sudah berpuasa, tapi saya kok nggak ketemu tuh, ya, solusi jalan keluar. Kok derek panggih ini tuh rezeki yang tanpa disangka-sangka. Selama ini kok rezekinya ya niku mawon bulanan, ya, UMR, ya, niku yang disangka-sangka. Kok yang tidak disangka-sangka ini kok derek hadir? Atau apa? Saya sudah berserah kok nggak dicukup-cukupi sama Allah. Nah, ini artinya apa? Ada sesuatu berarti dalam ibadah Ramadan kita. Sampai-sampai ya, ajeng Nabi Muhammad SAW nanti ngemotaken dumateng umatnya. Napa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang sudah berpuasa, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ilal ju', kecuali dia cuma dapat apa mawon? Ilal ju' itu lapar saja. Artinya apa? Dia nggak batal puasanya, Bapak Ibu. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya, keberkahannya itu nggak didapatkan. Jadi sudah tahu, oh perkara-perkara yang membatalkan puasa itu tahu, dijaga benar-benar, tidak makan, tidak minum, ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya itu dijaga. Tapi ternyata, ya Masya Allah, meskipun tidak batal, itu ternyata hanya menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapatkan keberkahannya. Nah, padahal ya, persoalan-persoalan kita hadir tadi, berbagai ketidakmudahan hadir, itu datangnya dari mana kira-kira Bapak ya? Saking pundi kira-kira? Segala ketidakmudahan hidup kita datangnya dari mana? Kalau dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, ini ada jawabannya. Maka sakit dibuka sarah-sarah An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Adapun segala bentuk hasanatin itu apa? Kebaikan, segala bentuk kemudahan faminallah, datangnya sang pundi? Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun segala bentuk sayyi'atin apa? Musibah, persoalan, rumah tangga enggak harmonis, anak enggak nurun-nurun, enggak mudah untuk sholih, cicilan angsuran enggak lunas-lunas, ya, ditagih terus, ya, Masya Allah. Ada orang yang pinjem sampai sekarang aja enggak balik-balikin, betul. Berbagai bentuk ketidakmudahan ini, ya. Masya Allah, kita sudah berusaha berbuat baik kepada si fulan, tapi kalimat si fulan itu terus, ya, Masya Allah, gak ngenakin hati kita. Nah, berbagai ketidakmudahan ini sayyi'atin ternyata datangnya dari mana? Famin nafsik. Dari famin nafsik. Siapa itu famin nafsik? Dirimu sendiri. Masya Allah. Ternyata selama ini kita itu terlalu sering suudzon kepada Allah. Kita merasa apa? Wah, ini ketidakmudahan itu ujian dari Allah. Belum tentu itu ujian. Bisa jadi itu azab dari Allah. Kenapa? Karena kitanya sendiri yang berbuat apa? Di luar ketaatan kita kepada Allah. Hal-hal yang mengurangi keberkahan dari amal-amal kita, kitanya nggak sadar. Masya Allah. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah SAW nanti bersabda, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh apa? DOSA yang dilakukannya. Oleh apa Bapak Ibu? DOSA yang dilakukannya. Masya Allah. Banyak orang puasa, tapi ternyata nggak bisa menjaga dirinya dari apa? Contoh, ngomongin ketidakbaikannya orang lain. Wonten boten gini-gini. Nahan diri dari makan dan minum kuat,
Tapi untuk nahan niki lho, kuat lho boten niki. Ini yang menggembosi seluruh amal ibadah kita. Ibarat kita niku wonten apa? Gabah sing gabung, sing boten wonten isine. Ketok-etok ora mangan, ora ngombe, tapi ternyata isine boten wonten isine sama sekali. Ketika napa salah satunya masih napa? Riba. Tidak bisa menjaga lisan ini, masya Allah. Jadi ternyata ya, berbagai ketidakmudahan itu bukan karena Allah inginkan, ya, tapi karena kitanya sendiri. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah apa? Yang baik-baik saja. Allah itu selalu memuliakan, memudahkan ya hamba-hambanya. Contoh, manusia pertama kali yang diciptakan Allah itu sinten? Nabi Adam. Pertama kali Nabi Adam itu diciptakan, itu tinggalnya di mana? Di surga. Apapun yang diinginkan ketika kita di surga itu diijabah mboten sama Allah, diijabah. Tapi ketika melanggar satu saja, nggak taat, nggak bertakwa, akhirnya apa yang terjadi? Jangan dekati pohon ini, tapi ternyata oleh Nabi Adam diapakan? Dimakan, bukan hanya didekatin. Artinya kalau dimakan berarti ya otomatis sudah didekatin, malah dimakan. Yang terjadi apa? Akhirnya berbagai bentuk permintaan pun itu tidak langsung semustajab ketika di surga. Ada prosesnya dulu. Nah, sama dengan diri kita Bapak Ibu. Ketika kita itu masih fitrah, masih bersih. Makanya ini bulan Ramadan itu proses di mana kita mengembalikan kita menjadi fitrah. Coba, bayi yang baru lahir, itu fitrah nama buatan? Bersih. Bayi ketika pengen apapun itu langsung diijabah oleh Allah. Contoh, ketika bayi lapar, apakah bayi itu harus bekerja dulu mencari rezeki? Apa yang dilakukan oleh bayi? Gini apa nggih? Langsung otomatis Allah kirimkan malaikat pemberi rizki yang diwujudkan berupa ibunya ngasih ASI kepada anak. Bukan bayinya yang mencari ASInya, tapi ASInya yang mendekat kepada bayinya. Rezeki yang didekatkan oleh Allah. Contoh, misalkan bayi ketika masih fitrah punya hajatnya apa? Risih, pengen ganti pampers, pengen ganti popok kalau di zaman kita dulu. Kalau sekarang semuanya udah pakai pampers ya. Apa yang dilakukan bayi? Apakah bayinya langsung ganti pampasnya yang enggak? Boten. Bayi tinggal ngapain? Gimana apa nggih? Semua bayi di dunia sami nggih bahasane. Gitu. Langsung Allah kirimkan malaikat-malaikat untuk menolongnya. Berupa siapa? Orang-orang terkasih di sekitarnya menggantikan pampasnya. Kuncinya satu. Apa itu? Dia tidak lepas dari fitrah. Tidak melakukan satu pun DOSA. Kenapa Bapak Ibu? Nah, kita pun juga bisa kembali menjadi seajaib itu, seajaib bayi, seajaib Nabi Adam alaihissalam. Ketika kapan? Ketika kita kembali fitrah. Dan proses kembali fitrahnya kita itu bisa kita maksimalkan wonten ing wulan sak menika. Wulan apa? Ramadan. Ini proses kita melondri diri kita. Kalaulah baju saja harus dicuci dulu, dikucek dulu, maka butuh proses juga buat diri kita, buat jiwa kita juga harus dibersihkan. Salah satu fasenya untuk membersihkan diri ya adalah dengan hadirnya bulan Ramadan menikah. Kita harus nikmati nih proses satu ya amalan yang memang Allah khususkan di bulan Ramadan yang pahalanya Masya Allah ya luar biasa. Salah satu keutamaannya adalah apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah SAW nanti ngendikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban itu kalau bahasa makna secara dasarnya adalah apa? Hanya mengharap pahala dari Allah gitu ya. Tapi kalau wahtisaban itu kan dari kata hisab. Dia benar-benar menghitung-hitung, berhati-hati ketika melakukan amal itu. Ya. Maka Allah akan berikan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya berhati-hati pripun? Sebagian para ulama ngendikan gitu. Ciri orang-orang yang cinta dengan Ramadan adalah dia itu selalu berhati-hati dengan amal Ramadannya. Jadi kalau mau ngerasani orang lain, mau ghibah sama orang lain, dia langsung bentar. Saya lagi puasa, dia hati-hati sekali. Laksananya kalau para salawat saleh, orang yang berhati-hati, yang cinta dengan Ramadan, itu laksana orang yang sedang berjalan, yang jalan itu penuh dengan duri atau penuh dengan paku.
Kira-kira kita langsung asal lewat, nopo kemudian jalan itu terus ngatos-ngatos gitu. Hati-hati, nopo langsung jalan asal mawon. Nah, sami. Ramadan sudah di depan mata kita, sudah kita dapati di hari-hari Ramadan. Maka agar amal-amal ibadah kita itu bisa maksimal, dapatkan benar-benar mustajabnya doa-doa kita juga. Karena Ramadan ini Masya Allah, waktu-waktu di mana kita itu sejatinya dimustajabkan, doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Maka kita pun juga harus berhati-hati. Berhati-hati dari apa saja? Amalan-amalan yang dapat menghilangkan keberkahan kita, yang akhirnya kita nggak dapatkan pahala apa-apa kecuali hanya dapat apa? Lapar dahaga saja tadi. Salah satunya apa selain tadi ghibah? Adu domba, dusta, berbohong. Ini amal-amalan yang akhirnya menghapus pahala-pahala kita. Maka hati-hati sekali. Makanya guru saya dulu ya memberikan nasihat sederhana banget. Sederhananya gitu. Kalaulah sudah tiba masanya Ramadan, maksimalkanlah untuk menggunakan resep niki. Resep nopo yai? Artinya resepnya adalah jamu jamati. Napa Bapak Ibu? Jamu jamati itu apa? Jaga mulut, jaga mata dan hati. Ternyata 3 hal ini resepnya. Ya. Kalau orang dulu kan resep ini wasiat kados nopo diserat, kata dia dimasukkan amplop, niki ijazah. Jangan dibuka kalau belum sampai rumah, kata dia. Setelah dibuka amplopnya kertasnya ternyata tulisannya apa? Jamu jamati. Besoknya sowan malih. Nopo yai maksudnya ini? Jaga mulut, jaga mata dan hati. Masya Allah. Ternyata gila resep itu, Masya Allah. Betapa ketika kita itu tidak bisa menjaga lisan, Bapak Ibu. Niki dalam kitab Adabul Mufrad juga disebutkan. Seluruh amal-amal ibadah kita itu nanti tidak akan ada nilainya saat di hari penghisapan. Jadi dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari itu diriwayatkan ya sebuah hadis ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh para sahabat. Itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah yang dia itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam?" Coba, ini sebutkan semua nih. Yang sudah puasa, yang senang tarawih, sholat malam ini termasuk apa? Qiyamul lail juga termasuk tarawih nih, juga yang suka tahajud. Yang senang bersedekah, nah ini sudah disebutkan juga, kita juga di Ramadan banyak sedekah. Tapi ya Rasul, si fulana ini masih kerap sekali menyakiti hati tetangganya dengan sebab lisannya. Lalu apa jawabnya Rasulullah? Ahlin nar. Masya Allah, na'udzubillah. Artinya apa? Sudah puasa dari mulai subuh sampai maghrib menahan diri, wis menahan lapar, menahan haus. Ternyata apa? Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Ketika apa? Belum bisa mengendalikan lisan, Masya Allah. Kenapa kok tadi dalam riwayat itu disebutkan fulanah? Kenapa nggak disebutkan nama sekalian? Ibu siapa gitu? Inilah adabnya para sahabat. Para sahabat itu kalau mengadu kepada Rasul tentang ketidakbaikan seseorang itu tidak disebutkan namanya karena dikhawatirkan menjadi aib, maka hanya disebutkan si fulan atau si fulanah gitu saja. Kemudian para sahabat ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana jika ada seorang fulanah lain yang ibadahnya itu biasa-biasa saja? Bahkan dia itu kalau sedekah hanya sepotong keju," disebutkan dalam hadis tersebut. Sepotong keju itu artinya apa? Hanya sadil dikit banget. Tapi dia itu gak pernah menyakiti tangganya dengan sebab lisannya. Maka apa jawabnya Rasul? Ahli jannah. Masya Allah. Ahli surga. Lalu bagaimana dengan puasa kita hari ini? Puasa kita hari kemarin. Kabar baiknya Bapak Ibu, masih ada hari-hari berikutnya di Ramadan ini. Kita maksimalkan. Karena puasa ini kalau secara syariatnya, secara fikihnya, ya memang puasa itu adalah apa? Menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar, mulai dari subuh, adzan subuh sampai dengan terbenamnya matahari di bulan Ramadan setiap hari. Itu adalah puasa. Betul. Itu kita tidak akan batal dengan ucapan yang nggak baik, itu tidak akan batal. Tapi ini akan menghilangkan pahala, keutamaan, keberkahan dari ibadah Ramadan kita yang ternyata nanti gak ada nilainya. Lalu mungkin muncul pertanyaan gitu, Ustaz, kalau sudah terlanjur Ustaz, udah terlanjur saya berkata-kata gak baik, udah terlanjur saya itu ya gak jujur sama orang lain,
berarti saya tak mokel aja sekalian. Langsung saya buka sekalian, kan nggak ada fadilahnya. Boten-boten. Artinya apa? Tetap diteruskan puasanya itu untuk menggugurkan kewajiban. Artinya tidak nanti ada kewajiban kita mengqadha, tapi nilai pahalanya itu Masya Allah sudah tidak ada lagi. Sama halnya kados mekaten. Ketika kemarin saya mengisi di Sucen Bapak Ibu, di masjid apa namanya Al-Fajri ya, di Sucen di Trihanggo, Sleman ya. Itu tanggalnya Ustaz, orang itu kan kalau sudah makan barang yang gak halal ya, maksudnya barang ngambil haknya orang lain, itu kan ada satu hadis yang menyebutkan tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Leres napa leres kira? Nanti ngira mboten? Nggih. 40 hari itu sholat ibadahnya itu gak diterima, amal ibadahnya gak diterima, maka otomatis berarti puasanya juga gak diterima dong Ustaz. Maka gimana kalau gak usah sholat sekalian, gak usah puasa sekalian? Bukan begitu pola pikirnya. Maksud dari hadis itu adalah tetap harus wajib sholatnya, tetap harus wajib ibadahnya, karena itu adalah kewajiban. Tapi yang dilakukan itu hanya untuk apa? Menggugurkan kewajiban. Kalau dia nggak melakukan amal ibadahnya, malah justru sudah nggak dapat nilainya, malah tambah dapat dosanya. Jadi tetap harus dijalankan. Nah, berikutnya, kalau tadi sudah apa? Atasnya menjaga lisan. Artinya berkata-kata nggak baik itu pun juga bagian dari apa? Menghilangkan keutamaan dari kita puasa. Ya. Maka yang kedua adalah kita juga harus menjaga mata kita. Nah, selama ini ya, banyak mana waktu kita dalam sehari kita melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah atau hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Mungkin dari hal yang sederhana dulu, masuk rumah nyalain TV, dari nyalain TV mau kita mungkin tidak sadar. Coba dari yang ditampilkan di TV itu banyak mana mereka yang nutup aurat sama yang nggak nutup aurat. Kata yang kamu bikin. Artinya belum sampai kita keluar rumah saja, hal-hal yang bisa mengurangi keutamaan kefadilan kita itu dari puasa itu sudah banyak sekali ujiannya. Kata yang kamu bikin itu baru TV. Kalau yang ya Masya Allah yang era saat ini banyak yang gadget ya. Kita lagi asik misalnya, ya, pegang HP, tiba-tiba muncul iklan, sting. Biasanya, ya, Masya Allah, iklan-iklan ini juga hal-hal yang lebih banyak memberikan madarat daripada manfaatnya. Maka, yuk, mumpung di bulan Ramadan, kita puasa itu laksana puasanya ulat, benar-benar ngebleng di bulan Ramadan, kita perbanyak untuk melakukan ibadah. Banyak-banyakin kita untuk tadarus, untuk menjaga hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin untuk zikir. Kalaupun kita harus bekerja, maksimalkan sertai pula dengan apa? Dengan kalimat-kalimat zikir. Kalaulah di hari biasa saja zikir itu pahalanya luar biasa, maka di bulan Ramadan dikali-kali lipat pahalanya. Maka peluang potensi untuk amal solih, untuk ketakwaan itu akan besar. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai Allah itu janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan oleh Allah kejayaan. Kejayaannya itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Kemuliaan kejayaan di dunia. Dalam Quran surah An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini seruan Allah spesial untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, sungguh, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh, ya, kamu akan diberikan kejayaan, kemuliaan di muka bumi. Fil ard, di bumi diberikan kemudahan oleh Allah. Kama stahlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang telah berkuasa, orang-orang yang telah berjaya sebelum kamu. Artinya siapa ini? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang solih di zaman-zaman dulu, yakni para nabi, para sahabat, itu diberikan kemudahan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa, segala sesuatu dilipat gandakan, maka perbanyaklah untuk kita melipat gandakan yang baik-baik, bukan yang tidak baik. Nah, yang terakhir adalah apa tadi? Jaga mulut, jaga mata. Yang terakhir apa? Jaga hati.
Sebelum Ramadan itu wonten wulan napa Bapak Ibu? Wulan Sya'ban, nggih. Kan ada Rejab, Ruwah, Poso, nggih. Sya'ban itu Ruwah niku nggih. Kalau yang Jawi kan biasanya apalnya mboten Sya'ban tapi Ruwah. Wonten hari yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban. Di tanggal 15-nya, namanya hari napa? Nisfu Sya'ban, ya, Masya Allah. Di dalam proses ya, Masya Allah, amalan salah satunya nisfu Sya'ban itu ada salah satu riwayat yang sangat masyhur sekali, di mana di malam nisfu Sya'ban itu Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali di situ disebutkan. Siapa itu? Orang-orang yang masih memiliki dengki dengan orang lain. Orang-orang yang masih memiliki hubungan silaturahmi yang masih terputus, itu tidak diampuni oleh Allah. Artinya apa? Sama di bulan Ramadan yang menikah. Banyak amalan-amalan kita, tapi ternyata belum tentu amalan itu menjadi jaminan kita nanti dapatkan keutamaan saat di hari akhirat. Kalau apa? Kita ternyata belum bisa menata hati kita. Makanya selain Ramadan, Allah masih tambahkan lagi, plus lagi untuk ibadah kita. Nah, ini apa? Idul Fitri. Nah, ini bulan Syawal. Untuk apa? Untuk kalaulah di bulan Ramadan misalkan ya, itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah, hablum minallah, dibutuhkan untuk membersihkan hablum minan nas. Salah satunya tadi rasa dongkol, dendam, dengki dengan orang lain. Dengan apa? Di bulan Syawal untuk apa? Mensucikan, untuk saling bermaaf-maaf. Yang awalnya dengki kita memaafkan. Yang awalnya ya Masya Allah merasa didolimi malah justru minta maaf duluan. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan menunggu Syawal, maksimalkan di Ramadan ini sudah kita latih menata hati kita. Kita tata hati kita dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana caranya agar hati kita itu mudah ringan sekali untuk bisa tertata, terjaga dengan baik. Pripun kita Bapak Ibu, ketika sudah dihadirkan berbagai ketidakmudahan, didolimi oleh orang lain sekalipun, hati kita masih tetap lapang. Sakit buatan kita. Sakit buatan. Cobinya kita persani. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika beliau itu berdakwah ke Taif, coba bayangin. Dakwah ke Taif, dakwah niku ngajak kebaikan apa ngajak ketidakbaikan kita? Ngajak kebaikan. Tapi apa balasan oleh para penduduk Taif? Malah Rasulullah dilempari batu. Sampai Rasulullah itu mengamarkan diri sampai kakinya itu berdarah. Jadi dilempari batu. Sudah berbuat kebaikan, tapi malah dia akan diperlakukan tidak baik. Ketika Rasulullah SAW istirahat di bawah pohon kurma, ya ada yang menyebutnya di kebun anggur, ya di bawah pohon anggur, malaikat Jibril datang bersama malaikat gunung. Malaikat Jibril minta kepada Rasul, ya Rasulullah, jika engkau izinkan, angkatlah kedua tanganmu, mintalah kepada Allah agar para penduduk Taif itu yang mendolimimu itu, agar kami himpit dengan dua gunung, kami binasakan semuanya. Jadi malaikat Jibril sudah mengajak malaikat gunung untuk apa? Memberikan balasan kepada orang-orang yang melempari Rasulullah SAW. Tapi apa jawabannya Rasulullah SAW? Tidak. Sekali-kali tidak. Jangan. Justru aku berdoa kepada Allah, semoga nanti lahir lewat rahim, lewat perutnya orang-orang yang melempari saya itu, nanti lahir para pejuang penegak kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya apa? Hatinya Rasulullah SAW itu Masya Allah luar biasa terjaganya. Sudah dilempari batu sampai kakinya berdarah saja, gak mau mendoakan yang gak baik-baik. Nah, kalau kita gimana kira-kira? Ya, contoh lain loh, ketika Rasulullah diludahi saja, apakah Rasulullah kemudian yang nyumpahin gitu ya, saya ini nabi, yang keluar lewat tutur kata saya ini ya, jadi apa? Hadis. Ya, yang keluar ini juga apa? Kalam-kalam ilahi. Ya, Al-Quran itu juga keluar lewat lisan ini. Nanti kalau aku ucapkan sesuatu gak baik kepada maka akan terjadi. Apakah begitu? Enggak. Tapi kalau Rasulullah apa? Malah justru beliau bermuhasabah. Apa yang gak tepat dalam diri saya? Kok bisa orang itu ya meludahi saya? Kalau Allah gak izinkan, gak mungkin orang itu akan meludahi saya. Tapi kenapa kok Allah izinkan itu mengenai saya? Apa yang harus saya perbaiki? Masya Allah. Nah, apa ini salah satu tools ya, kita tips untuk agar diri kita itu mudah terjaga hati kita. Kita kenapa Bapak?
Karena hati yang Masya Allah ya, yang tenang, hati yang terjaga itu jaminannya surga. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan akhir Bapak Ibu, ketika Allah seru, ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Inilah mutmainnah itu hati yang di zona marhamah, hati yang terjaga. Mau didolimin ataupun tidak, diperlakukan yang baik ataupun tidak oleh orang lain, hatinya itu tetap terjaga tenang. Ciri hati-hati yang tenang itu disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fajr ini. Setelah disuruh ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan radiyatan mardiyah, hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Maka ciri-ciri hati yang senantiasa tenang adalah hati yang senantiasa ridho atas segala keadaan, ketetapan yang Allah hadirkan kepada kita. Inilah kita sejatinya masuk di apa? Iman kepada qada dan qadar. Kalaulah kita sering ngeluh protes sama Allah, ya Allah kenapa harus begini? Kenapa harus aku ya Allah? Ya Allah, kok kebangetan men toh ya Allah. Nah, ini artinya apa? Kita sudah nggak beriman dengan qada qadarnya Allah. Maka Allah nggak akan ridho kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Jika dia ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Tapi jika dia nggak ridho, Allah akan murka kepadanya. Nah, maka coba kira-kira kita pilih yang mana? Diridhoi oleh Allah atau dimurkai sama Allah? Diridhoi. Maka nggak ada jalan yang lain sejatinya. Kita harus ubah mindset kita bahwa ketika kita dihadirkan segala bentuk ketidakbaikan, kita harus ya benar-benar ya Allah, ini adalah tanda Engkau itu sayang dengan kami. Kan tadi disebutkan, sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepadanya. Maka ketika kita dihadirkan ujian lewat orang-orang yang mendolimi kita, lewat kalimat-kalimat yang nggak mengenakan kepada kita sekalipun, alhamdulillah, respon dengan kalimat ini, alhamdulillah, saya ridho ya Allah. Ketika kita ridho, Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau kita malah justru, oh si ibu itu, Masya Allah, semakin kita nggak ridho, justru menghadirkan apa? Kemurkaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka untuk bisa menjaga hati ini, kita perkuat lagi dengan satu hadis ya sahih dari hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, barang siapa yang Allah mau berikan apa? Kebaikan. Artinya apa? Kenikmatan, keajaiban, pertolongan-pertolongan dari Allah, ini semuanya apa? Ya, khairan, kebaikan. Yusib minhu. Allah berikan ujian terlebih dahulu. Allah berikan musibah terlebih dahulu. Maka kalau kita dihadirkan ujian, kita langsung respon apa? Alhamdulillah, saya ridho ya Allah. Kalau saya ridho, maka saya akan dapat apa setelah itu? Khairannya. Perhatikan, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang mau Allah kasih ya, yang Allah itu mau kasih khairan, kebaikan, yusib minhu. Allah akan berikan apa? Ujian terlebih dahulu. Maka estune duluan yang mana? Ujian dulu apa nikmat dulu? Ujian dulu apa nikmat dulu? Bagi orang awam melihatnya adalah ujian dulu, tapi bagi orang yang sungguh-sungguh beriman itu meyakini datangnya itu bersamaan. Tapi kemampuan keterbatasan kita sebagai makhluk, kita melihatnya, merasakan yang dirasakan adalah ujian dulu. Padahal datangnya itu sama-sama bersamaan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra." Masya Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau ma'a artinya datangnya sarang-sarang Bapak Ibu. Tapi disebutkan di situ bersama kesulitan ada kemudahan. Karena Allah tahu kita itu mampunya apa? Mudah sambat, mudah ngeluh. Jadi yang mudah dilihat apa? Kesulitannya dulu. Padahal sejatinya bersama kesulitan Allah sudah hadirkan bersama dengan itu namanya kemudahannya, kenikmatannya sudah hadir. Tapi seringkali kita nggak bisa melihatnya. Kenapa? Karena hati kita yang seringkali tertutup dengan prasangka-prasangka yang tidak baik.
Maka agar kita itu mudah menjaga hati kita itu senantiasa di zona mutmainnah, di zona marhamah, di zona yang senantiasa ya terjaga dan dijaga oleh Allah. Pegang kuat-kuat hadis-hadis ini. Pegang kuat-kuat keyakinannya bahwa ketika kita dihadirkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, kayak tadi di muqaddimah tadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat menjumpai hal-hal yang baik-baik, dijawab apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau melihat hal-hal yang tidak baik, Rasulullah merespon apa tadi? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Mau yang baik ataupun enggak baik, tetap memuji kepada Allah. Karena pada dasarnya yang Allah hadirkan kepada kita menurut kita enggak baik itu sejatinya bagi Allah, menurut Allah itu baik untuk kita. Kitanya saja belum mampu ilmu kita untuk memahaminya. Biasanya kita baru tahu setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun berikutnya. Alhamdulillah, untung biar kayak aku di PHK. Untung banget biar kayak aku dipecat. Saiki aku di usaha dewi. Tapi sadarnya baru nama 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya. Pas dipecatnya, pas di PHK-nya rasanya berikut. Gersulo, gerundel gitu ya, Masya Allah. Padahal maksud Allah baik. Pasti ada sisi baiknya ketika Allah hadirkan. Misalkan kita kok dihadirkan, pasangan kita itu kok nggak solih, misalkan, ya, pasangan kita itu kok nggak solih, kita sambat, ya Allah, kok saya itu kok banget mentok, itu bojo kok kayak gini. Padahal di sisi Allah itu maksudnya Allah itu baik banget. Kenapa? Allah siapkan ladang amal solih yang paling banyak untuk kita. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau pasangan kita itu udah solih, sudah solihah. Kita mau ngapa-ngapain, nggak usah duduk aja, saya ambilin, saya bantu. Mau ini nggak usah, saya bantuin, saya ini. Terus lewat amal soleh yang mana yang bisa kita andalkan untuk kita nanti menuju surganya Allah? Apakah sekedar sholat kita itu cukup? Tidak. Kita butuh leverage amal. Ya, hablum minanas kita juga butuh. Ya. Jadi sholat-sholat kita betul itu sebagai kewajiban, salah satu pintu yang akan nanti dihisab pertama kali. Tapi apakah yakin kita sungguh-sungguh amal yang sudah kita lakukan selama ini dibandingkan dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, banyak yang mana kira-kira? Maka kita butuh pintu-pintu surga yang lainnya. Maka contoh bagi seorang istri disebutkan oleh Rasulullah SAW, seandainya seorang istri itu hanya melakukan perkara yang wajib saja, kemudian mendapatkan ridho dari suaminya, pilih pintu surga mana saja yang kalian kehendaki. Coba, Masya Allah. Dengan ibu-ibu bantu nyuciin baju suaminya, nyiapin makanan untuk suaminya, kemudian kok membuat suami itu saya ridho. Ini nggak peduli suaminya solih atau enggak, tapi kok suami itu ridho dan ibu hanya melakukan perkara yang wajib saja. Artinya apa tadi? Ya sholatnya tetap terjaga, ya puasa Ramadannya wajibnya tetap terjaga, tapi ketambahan tadi dapat ridho suami. Perhatikan, pilih pintu surga yang mana saja yang kalian kehendaki. Masya Allah, tinggal pilih. Pengen buat gitu Masya Allah, tinggal pilih. Tapi catatan ini kok buatan ringan, dapat ridho dari suami. Dan itu sing buatan kalian. Karena nanti saat di hari penghisapan itu akan ditanya, suami itu sudah ridho belum? Masya Allah. Kalau belum, nah kita kejar, mumpung kita itu masih sugeng tentunya, kita kejar. Kalau ada pasangan yang sudah meninggal, ya kita lakukan amal-amal sholih atas nama pasangan kita. Kita doakan mereka. Bagi suami pun juga sama. Seberapa banyak sekalipun amal-amal ibadahnya seorang suami, seorang ayah, seorang kepala keluarga, ketika nanti akan dihisab, Bapak Ibu, itu nggak akan selesai dengan penghisapan amal untuk dirinya sendiri. Dia akan dihisab. Bagaimana dengan anakmu? Bagaimana dengan istrimu? Dulu istrimu, anakmu tidak sholat, kamu ingetin apa enggak? Dulu kamu didik apa enggak? Jadi seorang suami pun juga masih butuh. Untuk apa? Untuk pasangan yang belum sholih. Untuk apa? Menjadi ladang amal sholih. Maka kalau begitu, kita lebih bersyukur atau enggak kira-kira? Alhamdulillah Allah masih kasih. Kalau kita punya anak kok nggak nurut-nurut, itu ya. Alhamdulillah, semakin anak nggak nurut, semakin lebih banyak ladang amal soleh kita. Dengan kita sabar. Dengan kita terus, ya, Masya Allah.
mendidiknya alon-alon, pelan-pelan lagi. Masya Allah, ini pahalanya akan terus dilipat gandakan terus. Tapi kalau anak dari lahir cepat sudah solih, coba bayang, lahir ya langsung sudah solih, sudah nggak perlu kita tuntun, semuanya sudah bisa sendiri. Coba lewat ladang amal solih mana? Sampai-sampai dikiaskan ya oleh para guru-guru kita, seandainya saja kita itu bisa ngajarin anak kita dari satu amalan sederhana saja, sebelum minum baca bismillah. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru anak itu minum, terus diingetin, nah kalau minum jangan berdiri sambil duduk, sunahnya sambil duduk. Anak itu minum baca bismillah sambil duduk, dapat pahala enggak kita Bapak Ibu? Dapat pahala. Ketika anak ini terus dilakukan sampai sepanjang hidupnya, kira-kira selama anak itu mengamalkan, meskipun kita sudah terbujur kaku di dalam tanah, dapat pahalanya buatan kira-kira kita? Dapat. Belum lagi ternyata anak ini nanti menjadi ibu, menjadi bapak nantinya juga. Dia ngajarin lagi kepada anaknya. Selama dia ngajarin kepada anaknya, dia ngajarin kepada cucu kita. Selama cucu itu ngamalin, kita juga dapat pahalanya buatan. Dapat. Inilah pentingnya kita hablum minan nas. Inilah ladang amal soleh kita semuanya. Ini baru dari sekedar minum saja, baru dari sekedar baca bismillah, belum amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Ngingetin, ayo nak waktu di sholat, ayo di masjid, ayo leh waktu di deres, waktu di ngaji. Selama anak itu mau berangkat menjalankan, Masya Allah, Alhamdulillah, itu pahalanya mengalir luar biasa. Ini menjadi amal-amal yang terbaik. Maka tidak ada lagi kita nanti akan semakin ngeluh sambat, malah justru alhamdulillah. Ini Allah hadirkan ladang amal yang luas. Ibarat kita itu yang mungkin kesehariannya ada yang bertani, kalau dikasih ladang seneng apa seneng kira-kira? Wah, remennya saya itu dia. Karena kalau yang namanya cocok tanam aja masih banyak yang masih menjadi apa? Nyewa sawahnya orang lain. Jadi apa sih? Kalau ada lahan dikasih lahan, Masya Allah. Nah ini Allah kasih lahan yang lebih luas daripada itu. Ini ladang amal soleh, ladang akhirat kita bisa kita panen. Dan ini bisa kita juga maksimalkan di bulan Ramadan. Kalau di bulan biasa saja sudah pahalanya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan, Allah akan perbanyak dan lipat gandakan. Maka jangan sampai amal ibadah kita tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak ya, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tapi hanya mendapatkan apa? Ilal ju', kecuali hanya lapar saja. Maka yuk kita jaga sungguh-sungguh ini tadi, hati yang selalu ya terjaga dan dijaga oleh Allah di zona marhamah, zona mutmainnah. Cirinya apa? Hati yang tidak mudah deg-degan. Ada kabar apapun itu tenang, alhamdulillah. Meskipun kita belum tahu apa itu kabar, apa itu maksudnya, alhamdulillah saja dulu. Kita latihan dulu ya. Karena kita yakin Allah itu ketika memberikan ujian, itu sudah pasti itu yang terbaik untuk hambanya. Allah tuh gak mungkin mendolimi hambanya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 40 disebutkan ya, bahwa Allah itu tidak akan mungkin mendolimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Artinya apa? Menurut kita mungkin, ya Allah kok harus ada keluarga yang gak sehat. Bagi kita merasa itu adalah musibah, tapi bagi Allah itu adalah kebaikan. Bisa saja dengan itu Allah tahan dari musibah yang jauh lebih besar. Jadi ditahan dulu, harus istirahat dulu di rumah, harus istirahat dulu di rumah sehat ya, di RS dan lain sebagainya. Mungkin kalau dia keluar, itu Allah tahan, jangan sampai ke sana dulu dengan wasilah yang lain. Itu pasti ada nilai kebaikan. Dan salah satunya kalau ada orang kurang sehat, itu adalah wasilah dari Allah gugurkan dari dosa-dosa. Karena Allah inginkan dibersihkan dari dosa-dosanya. Ini dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ya. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah bersihkan dari dosa-dosanya. Masya Allah. Kalau kita benar-benar mengimani hadis ini, artinya kalau kita dikasih kesedihan, dikasih kegundahan, dikasih penyakit, ditusuk dia kulit kita oleh duri, kita akan sambat napa bersyukur kira-kira? Sambat napa bersyukur? Kalau ternyata dengan hadirnya itu Allah gugurkan dosa-dosa kita, sambat napa bersyukur? Bersyukur, malah justru alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi selama ini apa yang kita respon? Malah mendatangkan murkanya Allah tadi. Kalau kita nggak ridho dengan ujian ini, malah justru Allah akan murka. Tapi kalau kita ridho, Allah akan ridho kepada kita.
Kenapa? Karena Allah itu sangat sayang dengan kita, Bapak Ibu. Sampai-sampai ya ini dikiaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW cara mendidik para sahabat itu dengan interaktif, bukan langsung to the point, tapi cara interaktif. Rasulullah itu bertanya, lihat itu ya sahabatku, itu ada seorang ibu tawanan perang sedang menggendong bayinya, sedang dikasih ASI. Kemudian ya para sahabat itu ditanya, kira-kira ibu itu tega gak melemparkan bayinya itu ke dalam kobaran api neraka? Para sahabat menjawab apa? Nggak mungkin ya Rasulullah, seorang ibu itu pasti sayang dengan anaknya, nggak mungkin tega melemparkan bayinya ke dalam kobaran api itu. Kemudian apa jawabnya Rasulullah? Begitu pula dengan Allah. Jika seorang ibu saja saking sayangnya dengan anak kandungnya tidak akan mungkin melemparkan bayinya ke dalam kobaran api itu, maka Allah pun juga jauh lebih tidak ridho jika harus ada hamba-hambanya yang harus tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Maka ketika Allah hadirkan ujian kepada kita, itu adalah caranya Allah untuk menyadarkan kita ingat lagi kepada Allah. Coba, kalau ditangkap ya, kita Bapak Ibu, kita itu akan lebih mudah ingat sama Allah saat dihadirkan musibah atau saat dihadirkan nikmat kira-kira. Nah, maka inilah caranya Allah untuk kenapa? Menyelamatkan kita. Ibarat kita niku sudah napa? Jalan tidak sesuai di jalan yang Allah kehendaki, Allah tarik dulu gitu. Allah tarik dulu, diluruskan. Tapi ketika ditarik kita merasa sakit, ya Allah, sakit, saya nggak kuat ya Allah, saya nggak bisa ya Allah. Tapi ini caranya Allah, bukti bahwa Allah tuh masih sayang dengan kita, kita diluruskan lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lain, loh bagaimana Ustaz, kalau ada orang di luar sana nggak taat, gitu ya, nggak beribadah, tapi kok justru diguyur nikmat terus sama Allah? Itu namanya istidraj. Kalau ada orang sudah nggak taat, tapi kok nggak diingatkan sama Allah, nggak dikasih ujian, artinya apa? Allah sampun mendel. Kalau udah didiamkan artinya sudah apa? Wes dibiarkan begitu saja, itu sudah namanya istidraj. Artinya Allah sudah nggak sayang lagi. Maka ketika kita masih diberikan ujian, itu masih lebih baik enggak daripada orang-orang yang dikasih istidraj. Baik yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ujian. Maka kalau dikasih ujian, agar kita lebih tenang hati kita harus apa tadi responnya? Alhamdulillah. Ini ciri kita itu ridho kepada Allah, maka Allah pun akan meridhoi kita. Apa jaminan ketika Allah itu sudah meridhoi kita ketika kita ridho? Dalam Quran surah Al-Fajr tadi ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Apa jaminannya? Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka nanti oleh Allah diminta, masuklah ke dalam golongan barisan hamba-hamba kekasihku. Kita dikumpulkan dengan barisan hamba-hamba yang salih. Lalu Allah panggil dengan seruan nikmat. Napa? Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Belum sampai kita minta Bapak Ibu. Belum sampai kita minta, Allah langsung masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Artinya apa? Berbagai kemudahan Allah hadirkan kepada kita. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.